Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam belajar. Oke, untuk pertemuan kali ini anak-anakku kelas 7 nanti akan mempelajari tentang bab 2 yang mana untuk materi menggambar ragam hias. Dan dimana nanti saya akan menjelaskan untuk pengertian dan juga macam-macamnya tentang ragam hias. Oke, langsung saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk materinya. Oke, untuk pendahuluan, menggambar adalah kegiatan positif yang melatih kreativitas dan keterampilan seseorang. Jadi setiap gambar itu juga dapat menggambarkan suasana hati si pembuatnya. Apa itu ragam hias? Ragam hias disebut juga dengan ornamen atau ornare dalam bahasa Yunaninya, merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Banyak ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan alam, flora, dan fauna, serta manusia yang hidup di dalamnya. Contoh ragam hias di pantai, ada kerang, ikan, dan lain-lain. Jadi tergantung lingkungan alamnya. Berikutnya, motif ragam hias. Apa saja motif ragam hias itu? Ini yang pertama adalah ragam hias flora. Ragam hias flora adalah ragam hias yang menggunakan bentuk flora, tumbuhan sebagai bentuk objek ragam hias yang dibentuk. Jadi tumbuhan ini intinya tentang motif tumbuhan. Berikutnya ada ragam hias fauna atau bisa disebut hewan. Ragam hias biasanya digunakan dengan bentuk objek-objek hewan. Jadi misal di gambar ini contohnya menggunakan gambar kupu-kupu, kemudian dibuat dengan gaya ragam hias. Berikutnya adalah ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dalam bentuk-bentuk geometris. Jadi seperti titik, kemudian garis, bidang, dan itu dibuat secara berulang-ulang. Ada lingkaran, segitiga, dan banyak lainnya. Dan kemudian yang terakhir ada ragam hias figuratif. Apa itu ragam hias figuratif? Yaitu ragam hias yang mempunyai bentuk atau yang menggunakan objek-objek manusia yang digambarkan dengan menggunakan penggayaan bentuk. Ini ada contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu pola ragam hias. Pola ragam hias di sini yang pertama ada pola ragam hias simetris. Merupakan pola yang menggambarkan dua bagian pola yang sama. Jadi ini fokusnya ini di tengah-tengah ya. Jadi untuk bagian kanan dan kiri itu sama, ataupun bawah dan atas juga sama. Jadi seimbang. Kemudian ada pola ragam hias asimetris. Merupakan komposisi benda atau objek yang diletakkan fokusnya itu tidak ada di tengah-tengah. Jadi bentuk fokusnya itu tidak harus di tengah-tengah, boleh di kanan, boleh di kiri.
Kemudian alat dan bahan dalam menggambar motif ragam hias. Ini untuk menggambar pasti butuh alat dan bahan ya ini. Yang pertama adalah alat. Alat merupakan suatu yang dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang pertama alat yang digunakan adalah pensil. Pensil ini ada beberapa macam ya, mulai dari H, B, kemudian HB. Untuk H-nya itu biasa untuk sekat awal, kemudian B itu lebih lunak, biasanya arsir. Kemudian adalah pensil warna. Ya, ini untuk pewarnaan objek ini menggunakan pensil warna. Kemudian yang ketiga ada penghapus, digunakan untuk menghapus atau menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan atau tidak digunakan dalam gambar. Berikutnya adalah selain alat yaitu bahan, adalah suatu benda yang harus ada dalam suatu gambar. Ini untuk bahan yang pertama yaitu kertas atau buku gambar. Bahan utama yang digunakan untuk menorehkan pensil atau pewarna yang akan dibuat. Berikutnya ada teknik menggambar. Untuk teknik-tekniknya yang pertama adalah teknik stilasi, adalah mengubah bentuk asli dengan merubah penggayaan yang dapat dibuatkan ke motif ragam hias atau dekoratif. Jadi untuk bentuk aslinya itu dalam garis besar itu tetap sama, cuman dalam isian itu diisi dengan bentuk-bentuk geometris. Kemudian ada teknik deformasi. Teknik deformasi ini lebih menyederhanakan ya, cuma menyederhanakan bentuk-bentuk proporsi lebih aslinya. Jadi sini mulai dari kupu-kupu kemudian disederhanakan dari bentuk aslinya. Kemudian ada teknik distorsi, yaitu cara dalam menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber yang dilihat. Jadi ini lebih ke surrealis untuk mengubah gambar aslinya. Kemudian adalah proses pembuatan gambar ragam hias. Di sini ada contoh yang akan saya lihatkan. Yang pertama adalah pembuatan ragam hias flora. Ini contoh ragam hias flora, mulai dari sketsa kemudian pewarnaan seperti gambar berikut. Dan berikutnya adalah contoh pembuatan ragam hias fauna. Ini ada contoh gambar burung ya, gambar asli kemudian distilasi atau distilasi dengan geometris, bentuk geometris, kemudian diwarna. Oke anak-anakku, demikian untuk materi ragam hias. Semoga bermanfaat, semoga diberi kebarokan. Dan untuk tugasnya untuk anak-anakku amal soleh membuat rangkuman materi menggambar ragam hias, kemudian ditulis di buku catatan seni budaya, di buku tulis catatan, dan nanti hasilnya difoto kemudian dikirimkan ke Google Form yang ada di deskripsi. Itu ya anak-anak. Cukup sekian, terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.